ho Laborians! Welcome back to Labos Podcast. How are you today? I hope everyone is feeling alright. Pada podcast kali ini, kembali saya, Nana, yang menjadi hostnya. Dan tentunya dengan teman baik saya, Kak Yani. Halo Kak Yani. Hai semua, hai Kak Nana. Apa kabar Kak Yani? I'm good. Okay, good to hear that. Kali ini kita akan membahas apa nih Kak Yani? Hari ini kita punya 5 materi utama, yaitu past continuous tense, ada juga future continuous tense, kemudian simple past future tense, conjunction, and the last one is degree of comparison. Oh, oke. Menarik nih sepertinya. Kita langsung aja ke materi pertama kali ya, Kak. Iya, boleh. Ke past continuous tense. Past continuous ini kegunaannya seperti apa sih, Kak? Oke, jadi past continuous tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu yang sedang berlangsung tapi pada waktu tertentu di masa lampau. Jadi fokusnya adalah past untuk masa lampau. Dan dalam membuat kalimat continuous tense itu cirinya adalah menggunakan to be dan verb ing, begitu Kak Nana. Oke. Jadi di masa lalu dan sedang berlangsung ya, Kak? Ya, benar Waktunya sekali. pun di waktu tertentu seperti itu. Ya, benar banget. Tadi kakak bilang cara membuat tense ini dengan to be serta verb ing. Nah, to be kan ada beberapa nih Kak. To be apa aja yang digunakan untuk membuat tense ini? Oke, jadi untuk past continuous tense, fokus kita adalah kalimat past. To be untuk past continuous tense itu ada dua, yaitu was dan juga were. Kalau to be was itu digunakan untuk subjek she, he, it, nama orang, nama benda yang hanya berjumlah satu. Sedang were digunakan untuk subjek they, we, dan you. Begitu Kak Nana. Oke. Begitu ya bedanya Laborians. Lalu untuk pola kalimatnya sendiri gimana tuh Kak susunannya? Oke, kita mulai dari pola kalimat positif ya Kak Nana. Di dalam membuat kalimat positif, kita membutuhkan subjek. Jadi, subjek plus to be, was atau were menyesuaikan dari subjeknya apa, plus verb ing. Sedangkan untuk kalimat negatifnya, subjek plus to be, was atau were, plus not, plus verb ing. Jadi, kata not itu diletakkan setelah to be. Kemudian untuk kalimat tanya, was atau were itu diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek dan juga verb ing. Dan jangan lupa tanda tanyanya. Oke, jelas banget ya Laborians. Kalau untuk contoh kalimatnya bisa diberikan Kak kepada Laborians? Oke, contohnya itu seperti ini. She was sleeping all day 2 days ago. Jadi kita menggunakan to be was karena subjeknya adalah she dan juga diikuti oleh verb ing dan diberi keterangan waktu yaitu all day yang maknanya sepanjang hari, 2 hari yang lalu. Nah, keterangan waktu yang sering digunakan untuk membuat past continuous tense untuk mengindikasikan waktu tertentu di masa lampau ada at this time yesterday, at this time last night, at 7 p.m. yesterday, at 9 p.m. 2 days ago, all day yesterday, all night 2 days ago. Jadi ditentukan waktunya itu sudah benar-benar spesifik di masa lalu, begitu Kak Nana. Oke, jelas ya Laborians. Nah, fungsinya bagaimana nih Kak Yani? Dalam keadaan seperti apa saja digunakan past continuous tense ini? Oke, past continuous tense itu bisa digunakan dalam 4 kondisi. Yang pertama adalah menjelaskan hal yang berlangsung dalam satu kurun waktu di masa lalu. Contohnya, they were playing football all day yesterday. Mereka sedang bermain bola sepanjang hari kemarin. Yang kedua, hal yang berlangsung saat hal lainnya terjadi di masa lalu. Contoh, my mom was cooking when my dad came. Jadi, ibuku sedang memasak ketika ayah datang. Ada kejadian yang sedang berlangsung ketika kejadian lain terjadi. Yang ketiga, dua hal yang berlangsung bersamaan di masa lampau. Contohnya, we were watching TV while our mother was cooking. Jadi kita lagi nonton TV
Saat bersamaan juga ibu kita sedang memasak. Yang keempat, menyatakan kebiasaan di masa lalu. Contohnya, she was always going to school on time. Dia selalu datang ke sekolah tepat waktu. Konteksnya adalah pas, namun ini dikerjakan setiap hari atau merupakan sebuah kebiasaan. Begitu Kak Nana. Oke deh Kak Yani. Tapi tadi sepertinya Nana ada dengar kata when dan while setelah past continuous tense ya Kak. Itu bedanya apa sih antara kedua itu? Kayaknya mirip deh. Nice question Kak Nana. Jadi, perbedaan penggunaan when dan while itu adalah when untuk kejadian yang sedang terjadi dan diikuti kejadian lain yang terjadi dalam waktu yang singkat. Jadi nggak sama-sama sedang berlangsung. Kalau while digunakan untuk kejadian yang sama-sama terjadi di waktu bersamaan. Jadi sama-sama berlangsung. Oke, jadi when jika kejadian lainnya itu dalam waktu singkat. Lalu kalau while itu jika dua kejadian ini berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ya, benar banget. Oke deh Kak Yani. Kalau gitu kita lanjut ya Kak ke materi selanjutnya yaitu future continuous tense. Ya, oke. Siap. Kegunaan untuk tense ini apa sih Kak? Oke, jadi future continuous tense itu digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu akan sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa depan. Nah, keterangan waktu yang sering digunakan untuk future continuous tense itu seperti at this time tomorrow, at this time next week, at 7 p.m. tomorrow, all day tomorrow, all night next week. Jadi mengindikasikan sesuatu yang akan sedang terjadi di waktu yang akan datang. Berarti cukup mirip sama yang past continuous tense, cuman bedanya past continuous untuk masa lampau, future continuous untuk masa depan ya Kak Yani? Bener banget Kak Nana. Terus untuk fungsinya sendiri bagaimana Kak Yani? Oke, future continuous tense itu memiliki 4 fungsi secara umum. Yang pertama, digunakan untuk menjelaskan hal yang berlangsung pada waktu spesifik di masa depan. Contohnya, we will be studying English at 9 o'clock tomorrow morning. Kita akan sedang belajar bahasa Inggris jam 9 besok pagi. Yang kedua, hal yang berlangsung saat hal lainnya terjadi di masa depan. I will be having lunch when my father come home. Jadi aku akan sedang makan siang ketika ayahku pulang. Yang ketiga, memperkirakan hal di masa depan. Contohnya, I will be partying all night next week. Jadi aku akan sedang berpesta ria sepanjang malam minggu depan. Ini menyatakan prediksi. Lalu yang keempat, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung sekarang dan diperkirakan berlanjut di masa depan. Contohnya, Miss Anna will still be teaching in 2 years. Ibu Ana akan sedang masih mengajar dalam 2 tahun. Begitu Kak Nana. Oke. Jadi seperti itu ya Laborians fungsi-fungsinya untuk future continuous tense. Kita lanjut ke tense selanjutnya yaitu simple past future tense. Namanya agak rumit nih Kak Yani. Rumit sekali. Oke, jadi bagaimana kegunaannya untuk tense yang satu ini Kak? Tense ini cukup complicated, memadukan antara hal di masa lalu dengan hal di masa depan. Begitu kan ya Kak ya? Waduh. Kegunaannya sendiri, ini digunakan saat membicarakan masa depan dari sudut pandang masa lalu. Nah loh, bingung nggak? Artinya, di masa lalu, subjek ini berpikir, berencana atau berjanji akan hal yang terjadi di masa depan. Oke, lanjut ke fungsi dari simple past future ini gimana Kak Yani? Jadi simple past future ini bisa digunakan dalam 6 kondisi. Yang pertama, merupakan rencana di masa lalu. Contohnya, I told you Lily was going to come to your home. Aku sudah bilang ke kamu, Lily akan datang ke rumahmu. Yang kedua, aksi sukarela di masa lalu. She knew Tony would buy her flowers. Dia tahu bahwa Tony akan membelikannya bunga. Yang ketiga, prediksi di masa lalu. Contohnya,
I had a feeling that EXO would win. Aku punya firasat kalau EXO itu akan menang. Yang keempat, janji di masa lalu. Contohnya, she promised she would take me to Seoul. Artinya, dia berjanji bahwa dia akan mengajakku ke Seoul. Yang kelima, kebiasaan di masa lalu. Contoh, when I was in Bali, I would always go to the beach. Ketika aku berada di Bali, aku akan selalu pergi ke pantai. Yang keenam, pengandaian. Contohnya, if I were taller, I would play basketball. Artinya, jika saja aku lebih tinggi, aku akan bermain bola basket. Gitu kan, Ana? Lumayan banyak juga ya Kak penggunaannya untuk tense yang satu ini. Ya, bener banget Kak, dan cukup rumit juga sih penggunaannya. Oke. Semoga Aborians bisa terbantu ya dengan penjelasan Kak Yani barusan. Oke, sudah beres untuk sesi ini. Untuk tense-nya kita lanjut ke conjunction, materi selanjutnya. Apa sih conjunction itu Kak? Dan kegunaannya seperti apa di dalam kalimat? Oke. Conjunction adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kata, frasa, dan klausa agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Nah, conjunction ini dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah coordinating conjunction, yang kedua subordinating conjunction, dan yang ketiga adalah correlative conjunction. Oke, coordinating conjunction itu yang seperti apa, Kak? Oke, jadi coordinating conjunction itu adalah conjunction yang menghubungkan kata, frasa, dan klausa yang kedudukannya sejajar atau setara. Coordinating conjunction sendiri sering disingkat menjadi fanboys, yaitu for, and, nor, but, or, yet, and, so. Begitu Kak Nana. Oh, jadi ada singkatannya gitu ya Kak supaya lebih mudah menghafalnya. Ya, bener banget. Ini lebih biar kita lebih enak aja ingatnya. Oke, bisa dikasih Kak contohnya dalam kalimat untuk fanboys ini? Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu for. For di sana bermakna karena ya, dan diikuti oleh alasan. Contohnya, he didn't come last night for he fell asleep. Jadi dia tidak datang tadi malam karena dia tertidur atau ketiduran. Yang kedua, and, untuk menyatakan tambahan. Contohnya, they are laughing and crying at the same time. Mereka itu tertawa dan menangis secara bersamaan. Yang ketiga, nor, yang memiliki makna tidak juga dan tidak. Sering didahului oleh negative element. Contohnya, she didn't answer my call, nor did her friends. Jadi dia tidak menjawab telepon saya, begitu juga teman-temannya, dan tidak juga teman-temannya, begitu ya. Yang selanjutnya, but, yang memiliki makna tapi, namun, untuk menyatakan pertentangan. Contohnya, the man helped them sincerely, but many people thought negatively about him. Jadi, pria itu membantu mereka dengan tulus, namun banyak orang yang berpikir negatif tentangnya. Selanjutnya, or, atau, untuk menyatakan alternatif atau pilihan lainnya. Contohnya, do you prefer to stay at home or go to the cinema on this weekend? Jadi menyatakan pilihan lainnya, apakah kamu akan tinggal di rumah atau pergi ke bioskop minggu ini. Selanjutnya, yet, yang bermakna namun, meskipun demikian. Digunakan untuk menyatakan pertentangan juga. Contohnya, he is big, yet he is weak. Jadi dia besar, tapi dia itu lemah. Ini bertentangan. Harusnya orang yang besar itu dia kuat, dan orang yang kurus itu dia lemah, begitu seharusnya. Dan yang terakhir adalah so, yang memiliki arti jadi atau oleh karena itu. Ini diikuti hasil atau konsekuensi. Contohnya, she has lived in London for more than 5 years, so she can speak English well. Jadi dia telah tinggal di London itu lebih dari 5 tahun. Sehingga, atau oleh karena itu, dia bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Begitu, Kak. Oke, lanjut ke jenis conjunction yang selanjutnya, subordinating conjunction. Nah, yang subordinating conjunction ini seperti apa, Kak?
Nah, kalau coordinating conjunction tadi kan untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa yang sejajar. Nah, yang subordinating conjunction ini untuk menghubungkan klausa utama dengan klausa pembantu. Jadi ada klausa yang bisa berdiri sendiri dan klausa yang tidak bisa berdiri sendiri. Ini ada beberapa macam subordinating conjunction, yaitu time, place, contrast, cause and result, condition, purpose, and manner. Di sana sudah ada beberapa contohnya. Saya akan coba memberikan satu contoh. Yang pertama yaitu time. Contohnya, I'm going to give her this present after we go home. Saya akan memberinya kado ini setelah kita pulang. After di sana berfungsi sebagai conjunction atau penghubung antara klausa utama yaitu I'm going to give her this present dengan klausa pembantu yaitu we go home. Begitu Kak Nana. Oke, jadi kalau yang coordinating conjunction tadi menghubungkan kata, frasa maupun klausa yang sejajar atau levelnya sama, kalau subordinating ini menghubungkan klausa utama dengan klausa pembantu. Kalau subordinating conjunction ini menghubungkan klausa utama dan klausa pembantu. Jadi posisi atau kedudukannya tidak sejajar ya Kak Yani. Iya, benar banget Kak. Lanjut ke conjunction terakhir yaitu correlative conjunction. Nah, bisa dijelaskan lagi Kak Yani seperti apa correlative conjunction ini? Oke, kalau correlative conjunction itu digunakan untuk menunjukkan hubungan. Jadi, kata pertama itu memiliki hubungan dengan kata berikutnya. Di situ ada beberapa correlative conjunction yang umum digunakan, yaitu between, and, both, and, either, or, neither, nor, from, to, if, then, not, but, rather, than, the more, the less, whether, or. Jadi itu adalah beberapa contohnya. Selain itu juga ada tambahan yaitu not only but also. Nah, saya akan memberikan salah satu contohnya. Either Nisa or her mother is a scientist. Entah Nisa atau ibunya adalah ilmuwan. Jadi di sini menunjukkan hubungan antara kata pertama dengan kata-kata berikutnya. Begitu Kak Nana. Oke, jadi jelas ya untuk macam-macam conjunction, baik itu dari coordinating, subordinating, dan juga correlative conjunction. Lanjut ke materi terakhir untuk sesi kali ini nih Kak, degree of comparison. Apa sih itu Kak, degree of comparison? Oke, materi terakhir atau materi ke-40 adalah degree of comparison. Jadi degree of comparison itu adalah bentuk adjektif atau kata sifat yang menyatakan perbandingan. Oke, untuk menyatakan perbandingan ya Kak. Jenis-jenisnya ada apa aja tuh Kak untuk degree of comparison ini? Jadi degree of comparison itu ada 3 jenis, yaitu positive degree atau setara, comparative degree atau lebih dari, dan superlative degree atau yang paling. Begitu Kak Nana. Bisa dijelaskan Kak beda dari ketiga degree of comparison ini? Oke, jadi langsung ke mengaplikasikan contoh aja kali Kak ya. Oke Kak. Jadi yang pertama itu short vowel, consonant, vowel, consonant. Contohnya untuk yang positif itu ada wet dan big. Nah, ketika kita ingin membentuk yang komparatif atau lebih dari, kita menambahkan er di sana. Oke. Dan kata terakhir, konsonan terakhir itu ditambah satu huruf. Jadi wet berubah menjadi wetter kalau di komparatif. Sedangkan superlatif kita tambahkan est atau est. Contohnya adalah wettest. Kedua, big menjadi bigger menjadi biggest. Selanjutnya, double vowels atau consonants. Clean menjadi cleaner, menjadi lagi cleanest untuk yang superlatif. Dan selanjutnya kata berakhiran e. Nice menjadi nicer, untuk superlatifnya menjadi nicest. Dan selanjutnya kata yang berakhiran y. Pretty, prettier, prettiest. Oke, selanjutnya ini kelompok yang menggunakan more dan juga most. Pertama, kata berakhiran full, ing, dan ed. Untuk yang berakhiran full, contohnya useful. Di komparatif dia menjadi more useful, dan di superlatif dia menjadi most useful.
Boring menjadi more boring, menjadi most boring. Tired menjadi more tired, berubah lagi menjadi most tired. Dan selanjutnya kata dengan 3 atau lebih syllable atau suku kata. Jadi ketika dibaca itu ada lebih dari 3 syllable-nya. Contohnya expensive menjadi more expensive. Berubah lagi di superlatif menjadi most expensive. Dan ada juga pengecualiannya nih Kak Nana. Ada beberapa, tapi di sini kita sebutkan hanya 4. Contohnya good, di komparatif dia menjadi better, di superlatif dia menjadi best. Bad, di komparatif menjadi worse, di superlatif menjadi worst. Dan yang ketiga ada many atau much, di komparatif menjadi more, di superlatif menjadi most. Dan yang terakhir ada little or few, di komparatif menjadi less, dan di superlatif menjadi least. Nah, begitu Kak Nana. Oke, jadi untuk kata short vowel, double vowels atau consonants, untuk kata berakhiran E dan kata berakhiran Y itu kita tinggal menambahkan ER ya Kak di dalam katanya untuk komparatif dan EST untuk superatif. Ya, benar sekali. Lalu jika katanya berakhiran full, ing, atau ed, kita tambahkan more dan most untuk komparatif dan superatifnya. Ya, benar sekali. Lalu juga untuk kata dengan 3 atau lebih suku kata, juga kita tambahkan more dan most ya untuk komparatif dan superatifnya Kak. Ya, benar banget Kak. Nah, yang agak ribet nih yang beberapa pengecualian ini ya Kak ya nih, tidak ada pola untuk acuan kita bagaimana. Jadi sebaiknya seperti apa Kak ya nih? Oke, jadi khusus yang pengecualian ini kita harus sering berlatih Kak Nana, harus terbiasa. Jadi ketika kita mendapatkan kata positifnya good, kita langsung bisa membuatnya menjadi better, bukan more good atau gooder atau yang sebagainya begitu ya. Perlu banyak membaca dan berlatih berarti ya nih Laborians. Ya, bener banget nih. Oke, lanjut Kak. Untuk contohnya comparative degree ini di dalam kalimat sendiri gimana Kak? Berikan contohnya dong Kak. Oke, kita mulai dari yang pertama yaitu positive degree. Polanya adalah subject plus to be plus s plus positive degree plus s lagi plus object. Contohnya adalah Desi is as diligent as Ratih. Desi sama rajinnya dengan Ratih. Kalau yang comparative degree itu polanya subject to be plus comparative degree plus then plus object. Contohnya, Sinta is older than Rizka. Sinta lebih tua dibandingkan Rizka. Yang untuk superlative degree itu polanya subject plus to be plus the plus superlative plus noun. Contohnya adalah Sinta is the oldest girl. Sinta adalah gadis yang paling tua, begitu Kak. Oke, wah, jelas banget ya hari ini Laborians penjelasan dari Kak Yani kita. Semoga dengan adanya penjelasan ini bisa membantu Laborians untuk lebih mengerti dan paham atas materi yang sudah diberikan ya. Sekian penjelasan dari kami, semoga membantu. See you next time. See you. Bye bye.